Di awal film, diperlihatkan Sekhar yang sedang meminta bantuan ke Sastri, seorang pendeta, karena anaknya tak kunjung menikah. Sastri lalu menyuruh untuk mengoleskan Vibhuti, atau abu yang mereka anggap suci, ke anaknya. Ibunya pun langsung mengoleskan Vibhuti ke wajah Abi. Setelah itu, Sekhar mendapatkan telepon dari Ramesh untuk mengirimkan foto anaknya. Ramesh pun akan membantu untuk mencarikan jodoh untuk anaknya. Sastri mengatakan bahwa calon yang akan dijodohkan harus yang datang ke rumah ini jika hidup mereka ingin bahagia. Mendengar akan dijodohkan dan dinikahkan, Abi langsung panik. Akhirnya keluarga wanita datang dan disambut oleh Suni, Tuan Sekhar, dan istrinya. Suni kemudian menyuruh Abi ke bawah karena tamu sudah datang. Archana lalu mengobrol dengan Suni, tetapi Poja naik ke atas dan masuk ke kamar Abi. Di sana Poja lalu memperkenalkan dirinya dan mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Mereka berdua sebenarnya pernah satu sekolah dan Poja mengenali Abi pada masa sekolah. Tetapi Abi tidak tahu siapa Poja karena saat itu Poja masih culun. Poja mengatakan bahwa di usianya 25 tahun ini ia dipaksa untuk segera menikah. Ia mendapat tawaran perjodohan 3-4 kali setiap hari, tetapi selalu ia tolak. Namun, ketika ia menemukan foto Abi, Poja langsung setuju untuk berkenalan karena ia sudah mengenalnya. Keluarga mereka pun bercengkrama dan makan bersama. Setelah pertemuan tersebut, Poja dan Abi kini semakin akrab dan saling berbalas pesan sehingga mereka pun dilanjut berteleponan. నీకు నిద్ర వస్తోందా? ఎగిరిపోయింది. ఏం ఆలోచిస్తున్నావు? నథింగ్. సరే బాయ్. బాయ్. ఏమైనా కావాలంటే మళ్ళీ పింక్ చెయ్. Keesokannya mereka berdua kencan. Poja mengatakan bahwa Abi dahulu nakal, tetapi ia kini sudah tumbuh menjadi dewasa dan lebih baik. Abi pun mengatakan bahwa semua bisa berubah seiring berjalannya waktu. Poja pun terkesima dengan jawaban yang bijaksana. Poja pun mengatakan bahwa ia naksir ke Abi sudah sejak lama. Ia pun terkadang membayangkan jika Abi menjadi suaminya. Setelah itu, Poja berusaha untuk mengalihkan topik. Abi kemudian memuji pakaian yang dikenakan oleh Poja yang sangat indah. Setelah itu mereka pun berpisah. Di dalam mobil, Poja kesal karena Abi tak bertanya kapan akan bertemu lagi dan ia berasumsi bahwa Abi tak menyukainya. Tetapi, tidak lama kemudian Abi mengirimkan pesan dan mengajaknya untuk berkencan yang tentunya membuat Poja bahagia. Kini, Abi mulai terpesona ke Poja. Mereka berdua pun sering berdua bersama. Pada saat ayah Poja menanyakan tanggal pernikahan mereka, Abi justru memilih untuk memikirnya terlebih dahulu. Abi kemudian jujur ke Poja bahwa ia sangat mencintai seorang gadis bernama Surya Kantam. Scene lalu berpindah ke masa lalu. Terlihat Surya Kantam bersama ibunya sedang melakukan sesi foto. Surya Kantam disuruh ibunya untuk berpakaian seperti neneknya. Tetapi saat akan memoto sesi terakhir, ibunya menanyakan tentang kapan anaknya akan menikah. Surya Kantam lalu marah karena ditanya tentang pernikahan. Surya Kantam secara tiba-tiba bertanya ke Abi, apakah ia kesini untuk menikahinya? Abi pun hanya tertawa. Di sini mereka belum saling mengenal satu sama lain. Di malam hari, Abi menguntit Surya Kantam yang telah mengadakan janjian dengan temannya. Namun aksinya tersebut kemudian diketahui oleh Surya Kantam. Ia lalu menanyakan apa yang sebenarnya dilakukan di sini. Abi mengatakan bahwa ia kesini untuk meminta maaf karena pernah mertawakannya. Mereka kemudian duduk berdua bersama sembari menunggu temannya Abi yang belum datang. Surya Kantam lalu meminta untuk memperkenalkan siapa dirinya. Di sana Abi memperkenalkan dirinya, tetapi dengan nada yang datar dan tidak menarik. Surya Kantam pun menasihatinya, jika ia ingin berbicara dengan seorang gadis, maka harus terdengar menarik. Ketika Abi ingin mengetahui Surya Kantam tak memberitahu namanya siapa, tetapi mengajaknya bertemu lagi di hari Jumat. Setelah itu Abi curhat ke pamannya bahwa ia sangat mencintai seorang gadis, tetapi gadis tersebut tampak tak tertarik kepada dirinya. Suni pun menasihati agar ia jangan mencintai gadis yang tidak menyukainya. Suni pun menyarankan agar meninggalkan gadis seperti itu. Tetapi Abi ngeyel bahwa ia sangat cinta ke Surya Kantam. Hal tersebut membuat jengkel Suni. రెచ్చగొక్కనన్నా మావా అది కాదు మావా
Hari Jumat pun tiba, tetapi Abi tak menemukan kehadiran Surya Hantam di kafe. Ia kemudian bertemu di jalan dan mereka berdua jalan bersama. Abi lalu bertanya, apakah kamu mempunyai pacar? Surya Hantam pun berkata bahwa ia jomblo dan ia sangat senang dan bahagia. Abi pun ingin tahu siapa namanya dan nomor HP-nya. Surya Hantam kemudian memberikan nomor telepon dengan kekurangan 2 angka di belakangnya. Surya Hantam menyuruhnya untuk mencari tahu sendiri 2 angka tersebut. Pada saat di rumah, Abi berusaha dengan keras menelepon satu persatu dengan acak, sampai akhirnya ia pun berhasil mendapatkan nomor teleponnya. Tetapi begitu ditelepon, Surya Hantam langsung mematikannya. Abi lalu berusaha meneleponnya lagi dan memintanya untuk bertemu lagi, karena Abi ingin mengenal Surya Hantam lebih dekat. Surya Hantam lalu meminta mengirimkan lokasi tempatnya, nanti ia akan datang. ప్లేస్ మెసేజ్ చేయమనింది మావా నన్ను. Di sana Ibu Suryanto mengancam jika anaknya tak ingin menikah terus, maka ia akan memotong pisau ke tangannya dalam hitungan 5 detik. Tetapi Surya Kantam justru mengolok-oloknya. Keesokannya mereka berdua kemudian bertemu. Di sana Surya Kantam sangat kelaparan. Abi pun menyuruh untuk makan di rumahnya saja. Mereka berdua lalu bertemu dengan ibu Abi. Di sana Surya Kantam yang lapar meminta makan ke ibunya. Ayahnya menanyakan siapa gadis tersebut, tetapi Abi tak mengetahui namanya. Ayahnya pun mengatainya bodoh. Setelah itu, Surya Hantam pun kemudian pamit pulang. Ayahnya pun mendukung jika anaknya menikah dengan gadis tersebut. Pada saat acara perilisan film terbaru, Surya Kantam digoda oleh pria. Ia pun melaporkannya ke Abi. Abi dengan gagah mengajar mereka hingga terluka. Tetapi ia pun akhirnya terkena luka. Surya Hantam tak mengharapkan Abi memukulinya. Ia hanya ingin menasihati lelaki tersebut. Abi lalu berkata, ketika seorang mengacaukan orang yang ia cintai dan sayangi, maka begitulah reaksi dirinya. Setelah itu, Abi lalu mengatakan bahwa dirinya mencintai Surya Hantam. Tetapi Surya Hantam tak menjawab dan malah pergi meninggalkannya begitu saja. Setelah itu, Surya Hantam menghilang tanpa kabar. Scene pun kembali pindah ke Abi dan Poja. Abi kemudian curhat bahwa setiap ada panggilan masuk tak dikenal, ia merasa bahwa panggilan tersebut dari Surya Hantam, walaupun sebenarnya bukan. Poja lalu meminta untuk melanjutkan ceritanya. Scene pun lalu kembali ke masa lalu. Di sana ia disambut baik oleh ibunya yang telah mengenal Abi. Ibunya kemudian memberitahu nama anaknya serta menyebutkan bahwa ia tak ada di rumah. Ibu Surya Hantam kemudian mengatakan bahwa anaknya berbeda dengan gadis lain karena ia hanya melakukan apa yang diinginkan hatinya. Ia pun menceritakan tentang masa lalu dengan suaminya yang sering bertikai di depan Surya Hantam yang masih kecil. Hingga akhirnya mereka pun bercerai. Mulai saat itulah Surya Hantam sangat sulit untuk percaya ke orang lain. Ibunya pun mengatakan bahwa setelah temannya merah, Abi satu-satunya orang yang dia bicarakan. Ibunya pun berspekulasi bahwa anaknya mencintai Abi. Setelah itu, mereka kembali bertemu. Di sana Abi meminta kejelasan tentang hubungannya. Tetapi Surya Hantam tak menjawabnya. Surya Hantam lalu mendapat telepon bahwa ibunya kini di rumah sakit. Ia pun langsung bergegas menemui ibunya. Tidak lama kemudian, ibunya pun kemudian meninggal. Surya Hantam pun kini nampak frustasi karena kehilangan orang yang paling disayangi. Sampai akhirnya Abi merasa kondisi Surya Hantam sudah mulai membaik. Ia lalu mengantarkannya pulang dan mengajaknya besok untuk pergi berkencan. Surya Hantam pun mengiyakan ajakan Abi. Tetapi ketika esok hari saat Abi mencoba mengetuk pintu kamarnya, Surya Hantam seperti sebelumnya menghilang pergi begitu saja. Scene lalu berpindah ke Abi dan Poja. Abi mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu untuk bisa menerima Poja. Poja pun mengerti. Setelah itu, mereka memutuskan ke keluarganya untuk menikah di tanggal 22. Beberapa hari kemudian, Surya Hantam datang lagi menemui Abi. Di sana, ia menyesal karena pergi tanpa memberitahunya terlebih dahulu, dan ia pun meminta maaf muncul secara tiba-tiba. Di malam hari, Abi curhat ke teman-temannya tentang situasinya yang sulit. కాంతం వచ్చింది. Orang tua Abi yang mendengar hal tersebut kemudian berkata bahwa situasi akan kacau jika Abi gagal menikahi Poja karena mereka sudah seperti keluarga. Setelah itu Abi diinterogasi oleh ayah dan pamannya. మీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుంటున్నట్టు కాంతానికి తెలుసా? తెలీదు. చివరకు మిగిలేది. Keesokan hari saat Abi menunggu Poja datang, dia dimintai rokok oleh seorang pemuda. Tetapi Abi tak memberikannya.
Kemudian Abi dan Poja mendatangi toko baju untuk dikenalkan di pertunangan dan pernikahannya nanti. Sampainya di sana, Suryahantam kemudian meneleponnya dan meminta untuk bertemu sekarang. Abi pun berpamitan ke Poja. Setelah itu Abi bertemu dengan Suryahantam. Ia keceplosan bahwa ia akan tunangan dan sedang mencari baju. Suryahantam sempat kaget, tetapi Abi mengalihkan pembicaraannya bahwa yang akan bertunangan adalah pamannya. Ia tak mengaku bahwa sebenarnya ialah yang akan bertunangan. Pada saat mereka berada di toko, ia kemudian bertemu pemuda yang meminta rokok untuk menutupi hubungan Abi dan Poja. Maka pemuda tersebut kemudian diberikan sejumlah uang rokok. Pada saat yang bersamaan, pamannya pun datang karena telah menonton film di bioskop. Pamannya dipaksa untuk berbohong oleh Abi bahwa ia akan bertunangan. Poja lalu menelepon Abi. Di sana Abi berbohong ke Poja bahwa dirinya sedang di kantor. Hal tersebut diketahui lantaran Poja sedang berada di kantor Abi. Poja lalu mempertanyakan kenapa ia cuti sepanjang minggu dan apa yang lebih penting sehingga Abi berbohong padanya. Poja pun meminta penjelasannya. Abi lalu mengakui bahwa Suryahantam telah datang kembali. Poja pun tak peduli dan tak mempersalahkan jika Suryahantam kembali asalkan Abi jujur kepadanya dan situasi tersebut bisa dihadapi bersama. Pada malam hari kemudian mereka makan malam bersama. Di sana Suryahantam jujur bahwa dirinya mencintai Abi, tetapi Abi menghindarinya. Setelah keluar dari WC, Abi kemudian jujur bahwa 2 hari lagi ia akan bertunangan dan setelah itu ia akan menikah. Ia pun jujur tentang pembelian baju yang sebenarnya untuk dirinya. Suryahantam terlihat pura-pura bahagia, tetapi di dalam hati sebenarnya ia sedih. Di malam hari, Suryahantam lalu mendatangi Suni dan mencecar berbagai pertanyaan tentang Poja. Tetapi Suni menjawabnya dengan jawaban palsu, sehingga ia pun ditampar beberapa kali. అది మేనస్ కాదబ్బా ఇది కూడా మేనస్ కాదబ్బా. Hingga akhirnya Suni pun memberitahu tentang Poja. Suryahantam lalu meminta pendapat siapa yang tepat untuk Abi. Suni tak bisa menjawab karena semua keputusan ada di Abi. Tetapi Suni mengatakan ini semua belum terlambat karena masih tunangan sehingga masih ada kesempatan. Keesokan hari, Abi mempertemukan Poja dengan Suryahantam. Poja lalu bercerita bahwa ia sudah cinta dengan Abi ketika masa sekolah, hingga akhirnya ia bisa kembali dipertemukan. Poja pun menyuruh Abi dan Suryahantam untuk mencarikan cincin tunangan untuk Poja. Abi dan Suryahantam kemudian membeli sebuah cincin. Hari pertunangan Abi dan Suryahantam pun tiba, tetapi pada saat dibuka cincin pertunangannya disembunyikan oleh Suryahantam. Nampak wajah kebahagiaan Abi dan Poja, tetapi sebaliknya Suryahantam kecewa dan tak kuasa menahan rasa sakitnya. Suryahantam yang kecewa kemudian meminum minuman keras yang membuatnya mabuk. Ia pun lalu mendatangi Abi dalam keadaan mabuk. Di sana Suryahantam mengungkapkan semua momen saat bersama Abi. Ia pun menganggap Abi telah mengkhianatinya, tetapi Abi menjawab bahwa dirinya lah yang mengkhianati Abi karena ia sudah menunggu 1 tahun lamanya. Suryahantam tak kunjung datang. Abi pun ingat semua momen kesakitan sejak Suryahantam pergi. Suryahantam mengatakan bahwa dirinya tak terima jika Abi tak dengannya lagi. Ia pun menyesali perbuatannya. Di pagi hari Suryahantam meminta maaf karena semalam dalam keadaan mabuk. Ia pun tak tahu apa yang ia katakan. Ia lalu memberikan sebuah kenangan terakhir untuk hadiah pertunangan mereka. Abi dan Poja kemudian berlibur. Di sana Abi meminta jawaban dengan jujur. Apakah ia nyaman dengan Suryahantam? Poja pun menjawab bahwa dirinya sebenarnya tak nyaman. Tetapi karena Suryahantam penting bagi Abi, sehingga ia pun bisa menerimanya. Tidak lama kemudian, Suryahantam datang. Ia menawarkan diri untuk menjadi fotografer mereka berdua. Kemudian Poja menyetujuinya. Abi dan Poja kemudian bermesraan di hadapan Suryahantam, yang tentu saja membuat sedih dan kecewa. Pada malam hari mereka kemudian membuat permainan tentang pertanyaan keberanian atau tantangan. Awalnya permainan berjalan dengan lancar, tetapi pertikaian terjadi ketika Poja memberikan pertanyaan ke Suryahantam tentang apa rahasia dirinya yang belum Poja ketahui. Suryahantam dengan jujur menjawab bahwa dirinya sudah 2 kali melamar Abi dan maksud kedatangannya ke sini untuk menghancurkan hubungan mereka berdua. Poja kemudian pergi dan marah.
Poja pun kecewa karena Abi lagi-lagi menyembunyikan sesuatu. Bahkan saat hubungan mereka akan dihancurkan, Abi tak memberitahu Poja. Sementara di sisi lain, Suryantam pun kini depresi. Keesokan hari Abi melihat Poja akan pergi. Ia pun langsung mengejarnya. Abi lalu meminta satu kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Abi menjelaskan bahwa dirinya sudah tak ada rasa lagi terhadap Suryantam. Ia pun sangat takut kehilangan Poja. Poja lalu meminta untuk meninggalkan hubungannya dengan Suryantam. Tetapi Abi tak bisa karena ia telah berjanji pada ibunya bahwa ia menjadi bagian yang penting dalam hidupnya. Abi pun lalu meminta waktu karena ia pun akan mengerti seiring berjalannya waktu. Namun Poja takut ke depannya ia tak akan mengerti dan ia tak mungkin menikah di tengah-tengah kebingungan. Setelah itu Abi menemui Suryantam. Di sana ia menjelaskan bahwa dirinya sudah putus dengan Poja. Sekarang apa yang Suryantam inginkan darinya? Suryantam pun mengajaknya untuk menikah. Dengan terpaksa, Abi pun mengiyakan. Setelah itu Suryantam mendatangi rumah Abi yang pada saat itu sedang ada pertemuan dengan keluarga Poja. Suryantam kemudian meminta maaf karena telah mencintai Abi dengan tidak sengaja ketika Abi sudah jatuh cinta ke Poja. Suryantam pun mengatakan bisa saja Abi memutuskan hubungan dengannya sejak dahulu, tetapi ia tak melakukannya dan membiarkan dirinya melewati fase ini. Suryantam pun mengatakan bahwa Abi sangat mencintai Poja. Setelah itu, ia pun keluar dan berpamitan ke Abi. Hari pernikahan Abi dan Poja pun tiba. Suryantam hanya bisa menatap dan merelakannya. Hingga pada akhirnya, mereka pun menikah dengan lancar dan hidup bahagia. Film pun berakhir.